menjelaskan tata nama dan struktur dari aldehida atau alkanal. Kalau berbicara tentang tata nama IUPAC dari aldehid, kita lagi membicarakan alkanal. Aturan pertama, perhatikan ya semuanya. aturan tata namanya, yang pertama, rantai pokok adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi atau umum. Yang kedua, nama aldehid sesuai nama rantai pokok dan diberi artian al. Contohnya metanal, etanal, propanal, dan seterusnya. Kemudian penomoran dimulai dari gugus fungsi. Dan terakhir, pemberian nama dimulai dengan nama cabang-cabang yang disusun menurut abjad, kemudian nama rantai pokok. Di sini ada struktur umumnya, yaitu RJOA. Di sini contohnya, misalkan saya punya ini saya punya 3 metil pentanal, di mana penomoran C nomor satunya dimulai dari gugus fungsi, kemudian dilanjutkan, dan inilah rantai utamanya. Kemudian di sini adalah cabangnya, sehingga disebut 3 metil pentanal. Kemudian di contoh selanjutnya, yang kedua, nama trivial atau aldehid. Di sini yang pertama aldehid tak bercabang. C1 disebut formaldehid, kemudian C2 asetaldehid, kemudian C3-nya propionaldehid, dan seterusnya. Kemudian aldehid bercabang, aturannya yang pertama, menentukan rantai utama yang mengandung gugus COH. Yang kedua, cabang dengan nomor 2 diganti alfa, nomor C3 diganti beta, C4 diganti theta, gamma, dan C5 diganti theta. Contohnya sebagai berikut. Saya punya beta etil, alfa metil paralaldehid. Karena etilnya terdapat pada beta, kemudian alfanya terletak pada metil terletak pada alfa, kemudian paralaldehid diberikan dari jumlah C-nya, yaitu sebanyak 5, sehingga disebut paralaldehid. Reaksi yang terjadi. 1. Reaksi oksidasi aldehid dengan asam karboksilat. Reaksi umumnya RCOH atau aldehid menghasilkan RCOOH atau asam karboksilat. Contoh CH3, CH2, COH atau propanal yang menghasilkan CH3, CH2, COOH atau asam propanal. Yang kedua, reaksi adisi H2 atau reduksi. Reaksi umumnya RCOH direaksi dengan H2 atau aldehid menghasilkan RCH2OH atau alkomer. Contohnya CH3, CH2, CH2, COH plus H2 atau butanal yang menghasilkan CH3, CH2, CH2, CH2OH atau 1-butanal. 3. Reaksi aldehid dengan reaksi Tollens dengan cermin perak atau 2Ag. Reaksi umumnya RCOH direaksikan dengan Ag2O menghasilkan RCOOH plus 2Ag atau cermin perak. Contohnya CH3, CH2, COH plus Ag2O atau propanal yang menghasilkan CH3, CH2, COOH plus 2B atau cermin perak. Yang keempat, reaksi antara aldehid dengan reaksi Petting yang menghasilkan endapan perak bata atau CU2O. Reaksi umumnya RCOH plus 2CuO atau aldehid yang menghasilkan RCOOH atau CO2 atau endapan merah bata. Contohnya CH3, COH plus 2CuO atau aldehid yang menghasilkan CH3, COOH plus CuO2 atau endapan merah bata. Yang terakhir, reaksi
Isomer kerangka aldehid adalah senyawa aldehid yang memiliki formula sama tetapi berhasil pada radix berbeda. Sebagai contoh, senyawa dengan rumus molekul C4 memiliki dua isomer kerangka aldehid yaitu CH3, CH2, CH5, memiliki satu isomer fungsi aldehid yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi kami tentang materi isomer kerangka fungsi dan posisi. Isomer kerangka aldehid adalah senyawa aldehid yang memiliki sama, tetapi jumlah atomnya pada radix utama berbeda. Sebagai contoh, senyawa dengan rumus molekul C4 8O memiliki dua isomer kerangka aldehid yaitu CH3, CH2, CH2, Mungkin dia atas tahapan. C rangkap 2O rangkap 1H butanan, CH3, CH rangkap 1 CH3, C rangkap 2O rangkap 1H metil propanan. Isomer fungsi aldehid adalah senyawa yang memiliki fungsi sama dengan aldehid, tetapi fungsinya berbeda. Isomer fungsi dari aldehid adalah keton CO1. Senyawa dengan rumus molekul C4 8O memiliki satu isomer fungsi aldehid yaitu CH3, CH2, CH2, C rangkap 2O rangkap 1H aldehid, CH3, CH2, C rangkap 2O CH3 keton. Isomer posisi pada aldehid tidak terdapat tetapi fungsinya selalu berada di ujung rantai, sehingga atom karbon pada fungsi CHO selalu berada dalam satu kesatuan dengan rantai atom utama. Penggunaan aldehid merupakan senyawa organik yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa penggunaan aldehid. 1. Formaldehida dibuat terutama melalui oksidasi metanol. Formaldehida biasanya berwujud larutan 37% dalam air yang dikenal dengan sebutan formalin. Penggunaannya meliputi pengurangan kelestarian dan pembangunan luas lingkungan, fungisida dan insektisida untuk tanaman dan sayuran, produksi bahan polimer tertentu seperti plastik, bakteri, desinfektan karena formaldehida mengandung sebagai besar bakteri, bahan baku pewarna alilin. 2. Benzaldehida digunakan sebagai penyisa makanan komersial atau memberikan aroma alkohol dan pelarut industri. Juga digunakan dalam sintesis senyawa organik tidak termasuk obat-obatan dan aditif plastik. 3. Sinamaldehida digunakan sebagai penjaga makanan dalam permen karet, es krim, permen, dan minuman. Juga digunakan dalam beberapa parfum. Sinamaldehida efektif sebagai fungisida di lebih dari 40 tanaman berbeda dan memiliki toksisitas rendah sehingga ideal untuk pertanian. Selain itu dikenal sebagai inhibitor korosi untuk baja dan besi. Nomor 4. Oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat, sedangkan reduksi aldehid menghasilkan alkohol. Aldehid berperan dalam banyak reaksi kimia dan mudah mengalami polimerisasi menjadi rantai yang mengandung puluhan ribu molekul monomer. Banyak aldehid juga menjadi bahan industri skala besar
berguna sebagai pelarut, monomer, parfum, dan intermediate. Nah, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Apakah aldehida dapat membentuk ikatan hidrogen? Aldehida bisa didapatkan dari oksidasi senyawa apa? Bagaimana mekanisme reaksi aldehida? Apa yang menyebabkan aldehida mudah teroksidasi? Udah ya, jelek. Saya akan menjawab pertanyaan dari Galuh, yaitu apakah aldehida dapat membentuk ikatan hidrogen? Aldehida dan keton tidak membentuk aldehida dan keton tidak membentuk ikatan hidrogen antar molekul mereka sendiri karena hanya memiliki satu atom hidrogen yang berikat pada karbon-karbonilnya. Namun aldehida dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa yang memiliki atom hidrogen seperti air atau alkohol karena karakteristik polarisinya yang memungkinkan interaksi dengan atom hidrogen lain. Oleh karena itu aldehida dan keton memiliki titik biru lebih tinggi daripada alkohol yang setara karena tidak ada ikatan hidrogen antar molekul mereka. Salsabila, aldehid beroksidasi menghasilkan senyawa apa? Jadi reaksi umum aldehid adalah RDOH yang beroksidasi menghasilkan asam karboksilat atau R3OH. Perhatikan rumusnya ya, untuk persamaan reaksi aldehid dan keton, alkohol itu kan mirip dia. Contohnya di sini ada propanal yang beroksidasi menghasilkan asam propanoat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bayi Awi. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme reaksi aldehid? Mekanisme reaksi aldehid melibatkan 3 langkah utama. Pertama, protonasi. Karbonil oksigen diproses oleh proton H+ yang meningkatkan polaritas pada karbonil dan mempermudah serangan nukleofil. Nomor 2, serangan nukleofil. Nukleofil misalnya hidroksid ion atau HO- atau amino group menyerang karbonil yang telah dilanda proton. Ketiga, deprotonasi. Serangan nukleon menyebabkan pemberian elektron ke karbonil yang kemudian merupakan target untuk deprotonasi oleh base sehingga membentuk hasil akhir. Contoh reaksi aldehid termasuk reaksi agensi dengan reagensia Green, reaksi adisi eliminasi, reduksi dan oksidasi. Dalam konteks reaksi adisi, aldehid bisa menghasilkan reaksi dengan air alkohol, HCN, dan reagensia green. Reaksi Ada jawaban sini? Saya akan menjawab pertanyaan mana? Nanti dulu. Apa yang menyebabkan aldehida mudah teroksidasi? Aldehida mudah teroksidasi karena adanya satu atom hidrogen yang terikat pada karbonilnya yang memperoleh karakteristik polarisasi yang memungkinkan interaksi dengan oksigen dalam senyawa oksidator. Keadaannya itu yang penetral atau larutan perak. Keberadaan atom hidrogen ini membuat aldehida lebih reaktif daripada keton.
formaldehida agen